sudah pada istilahnya lah pinter apal grepal untuk pemulasaraan jenazah. Namun kan ini kan melaksanakan program sehingga dari pimpinan daerah Majelis Kesejahteraan Sosial itu harus melaksanakannya. Alhamdulillah ini dipadukan dengan kegiatan periwulan yang kebetulan hari ini alhamdulillah diadakan di cabang Pingit. Ya, sangat meriah nih, alhamdulillah. Dan juga ada kegiatan yang lain yaitu dari MTK. Sebetulnya jadwal ini adalah setelah zuhur, setelah kita sholat berjamaah begitu, di jadwalnya begitu. Namun kami dari LKS itu nego kepada pimpinan daerah Malaysia bagaimana seandainya waktunya dibersamakan dengan yang MTK begitu, terus nanti terpisah menjadi 2 tempat begitu, dan sudah nego juga di tempat di Pingit. Alhamdulillah Pingit juga menerima disediakan tempatnya, sehingga insya Allah dengan dibagi 2 ini nanti tidak sampai sore sekali, karena kan kita tahu ada yang jauh-jauh. Kalau misalnya pulangnya sudah sampai jam 3, jam 4, saya yakin sekali itu akan merasa capek begitulah. Ini diharapkan nanti akan lebih awal pulangnya. Nah untuk kali ini dalam istilahnya kayak workshop gitu pemulasaraan jenazah, ada narasumber kita yang tidak asing lagi yaitu Ibu Hajah Khotimah SAG nanti sebagai narasumber yang pertama. Yang kedua adalah Ibu Hajah Haryani. Beliau ini sudah pakar-pakar untuk pakar dari pemulasaraan jenazah. Ini Bu Haryani malah hampir setiap saat itu ke rumah sakit diundang gitu, dan sudah karena ahli sekali lah sudah. Nah ini artinya nanti menyamakan persepsi. Mungkin ada sedikit perbedaan misalnya di cabang yang sudah biasa melaksanakan begitulah, ini nanti menyamakan persepsinya supaya kita dari pimpinan Aisyah itu satu selaras saya kira untuk pendahuluan atau prolognya saya cukupkan ini dulu, dan sepenuhnya waktu akan saya serahkan kepada narasumber yaitu Ibu Hajah Khotimah SAG dan Ibu Hajah Haryani. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi aku belajar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara cempremuran iki dicerit-cerit. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin. Ibu pimpinan daerah Majelis MKS yang diketuai oleh Ibu Hajah Sriwarkuwati SPD dan segenap pimpinan daerah yang ada di sini, ada Ibu Ketua, Wakil Ketua juga, dan juga ini termasuk Ibu pimpinan wilayah di Ketua apa sekarang yang Mbak Deva di wilayah MHH Hukum dan HAM, dulu MKS, sekarang
biar banyak pengalaman jadi ganti-ganti. Seluruh pimpinan daerah Asia, ada bendaharawan kita ini, Menteri Keuangan Bu Fitri, ada Menteri Paudasmen ini, Bu Emi dan krunya, para menteri-menteri, ada Menteri LBSO ini Bu Diah, dan yang lain-lain. Terima kasih. Seluruh pimpinan cabang se-Kabupaten Banjarnegara yang berbahagia dan yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada nikmat Allah yang telah diberikan pada kita. Alhamdulillah kita terpilih menjadi utusan Ngaisyah, berjihad, berjuang untuk menuntut ilmu dan yang lain. Ini adalah kesempatan emas bagi kita semua, diberi kesempatan untuk mengikuti pertemuan di pinggir sini. Banyak insya Allah nanti yang akan didapat. Mungkin di sini tidak tahan-tahan juga membawa infak untuk SBB maupun SBO. Ya Pak tidak? Terus ada transportasinya dan sebagainya dipikul wek. Jangan ya, dipikul dewek gitu ya. Ini sudah merupakan pekerjaan yang mulia. Yang kedua juga penjenengan insya Allah akan mendapatkan ilmu walaupun sudah punya. Tapi Allah juga obral pahala. Satu kali menuntut ilmu benar langkahnya ngerti pikiran baik. Satu langkah diangkat derajatnya, satu langkah lagi akan diampuni dosanya. Dan juga beribu-ribu malaikat mengerumuni kita sedang mendoakan angger sing orang diutus mempere jane miri yang orang diutus, makanya diutus alhamdulillah. Jadi sebelum banget Aisyah belum beli diutus karena ini itu keliru, bukan sayap yang kuat tapi sayap yang sayap yang kuat ya. Ibu-ibu di sini akan menunaikan program dari MKS yaitu untuk kegiatan pemulasaraan boleh, pemulasaraan boleh, ya, pemulasaraan jenazah yang insya Allah saya pernah loh misi di tempatnya Bunas di Petir sana ya Bu, dulu ya Bu. Oh, jalannya ngomel-ngomel. Saya kesana, di Kali Ajin sama Buyan juga. Dan insya Allah Buyan ini nek jenengan anak sedulur sedanan RSUD aja khawatir saya nucani Ibu Ngaisyah. Ini berdua dengan Bu Mimo itu Ibu Ngaisyah semua. Ini selalu kalau ada mati perempuan di RSUD Buyan yang pasti di sana. Ya, jadi aja di sucane nang kene kelasi. Tempatnya kepenak. Sing nucani Ibu Ngaisyah. Jangan terus kalau dulu kan saya kelas sucane rumah baik malah pada tontonan. Padahal sebetulnya jenazah harus ditutup rapat, jangan sampai banyak yang melihat. Sudah siap Ibu untuk menerima materi? Ngantuk boleh. Ya, tapi kalau ngomong berhenti saja dulu. HP-nya juga berhenti. Mengapa ngantuk boleh orang bersih batin? Tapi kalau ngomong saya mau mendengarkan nggak bisa. Ibu-ibu pernah mendengar ayat yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa semua manusia pasti tidak bisa tidak pasti mati. Sehingga kita menyampaikan wahai para camat, betul? Apa sih? Calon mayat. Kapan terjadinya mati? Tidak tahu rahasia Allah. Bisa yang tua belakangan, yang hubungan, atau yang muda duluan, yang tua belakangan. Jangan dalan kok mati nenek wis tua. Dan jalannya meninggal itu tidak harus sakit Bu. Saya prihatin sekali melihat YouTube dari pejabat di Purbalingga lagi dangdutan, lagi aduhai meninggal. Nah
Na'udzubillah. Insya Allah tidak akan terjadi dari Ibu Aisyah yang selalu mohon Allahumma ini as'aluka min husnul khotimah. Ini khotimah ya. Jadi kita kan selalu berdoa seperti itu ya, untuk minta mati yang husnul khotimah. Maka dijaga terus setiap harinya untuk beramal. Ada yang sedang ngaji, ada yang sedang sujud, itu alhamdulillah sedang beramal meninggal. Tapi sing ngaji glendeng-glendeng, nonton sing glendeng-glendeng, sing glendeng-glendeng niku menungsa apa sinten? Menungsa. Pinter glendeng karena menungsa. Nek kewan kalau ora glendeng. Nggih napa nggih? Aki glendeng aki najat. Nggih, aki korupsi. Aki ngapa niku? Aki maksiat apa maksiat? Kalau kita tiba-tiba meninggal, jadi mati tidak harus kita berada di tempat tidur. Bisa saja di sini sudah ada ajalnya, Bu. Sudah ada jadwalnya kita. Bose kodong irang dingin, bose kodong kuning dingin, bose kodong jambon ini orang ngerti. Aja beti Bu, kodong irang apaan? Orang pasti. Kemudian tak kudungnya ganti ya Bu. Kalau nggak isian kudungnya nggak boleh hitam. Ya, walaupun pantas luas, tapi pakainya kudung kuning. Boleh bawahan hitam, tapi bukan celana. Tapi ya pakai celana dalam, masa enggak? Ya, paham Ibu? Kalau bawahnya udah punya kain, ini bajunya seperti ini, kudungnya kuning, ora coklat, ora hitam, ora biru, ora jambon, apa Bu? Kuning. Urut buta waram bukan? Kuning kayak apa? Nek kepengen seragam daerah ini disediain kok atau majelis ekonomi kok tuku siji-siji, jadi ini kembar kabeh. Nggih, kembar kabeh sehati namanya. Sambil penertiban kalian. Ibu-ibu yang kami hormati, ini langsung saja ke materi karena mungkin ini waktunya nanti kan akan praktek juga, tidak hanya teori. Kalau teori jenengan sudah kami siapkan ini makalahnya. Nanti di cabang bisa diperbanyak sendiri. Yang jelas kewajiban muslim terhadap muslim lainnya, muslim terhadap muslim lainnya yang sudah meninggal atau kewajiban terhadap jenazah ada 4. Monggo ulangan Bu, mulai hadiah loh, mulai gatekna temenan. Teman-teman kok hadiah orang dapat kalau nggak ngerti. Kewajiban terhadap jenazah ada 4. 1. Memandikan. 2. Mengkafankan. 3. Menyolatkan. Yang keempat menguburkan. Biasanya wong matur ora ngubur, tapi perlu ngerti. Jadi nanti yang praktek tidak pakai praktek kubur, sama sebelum dikubur. Jadi nanti sampai ke 3 nanti prakteknya, yaitu apa Bu? Memandikan, mengkafankan, menyolatkan, dan menguburkan. Apa? Cerdas-cerdas memang Ibu Aisyah, pintar langsung. Dari yang pertama yaitu kewajiban yang pertama memandikan jenazah. Ini nanti bisa dibaca nih. Dalam memandikan jenazah itu ada syarat, ada hal yang perlu disiapkan, dan ada cara memandikan. Kalau yang namanya syarat sholat, syarat wudhu itu dipersiapkan sebelum kegiatan dilaksanakan. Jadi sebelum memandikan syaratnya itu disiap-siapkan apa saja. Yang diantaranya pertama adalah mempersiapkan orang yang ditunjuk oleh jenazah. Yang wis tau ngomong paling karo anak-anaknya tapi si bunyi sing dingin senajan iki lebih enom yang lebih tua bisa baik ya dingin ya bisa yang dingin ya kau bisa kena. Itu saya dapat sama bukan yang mantinan rumah sakit mengkunyong usah digawe bali kotor gak bener sik bae njaluk disuceni karo adine nyong Deyeni ini kan adine nyong sih
Ya bisa dindingin ya bisa. Pokoknya kari ya bisa. Ya, disucenya dindingnya anak-anak dindingnya nang bunga Isiah. Ning iki sih jenenge paling kan bisa terjadi bisa tidak. Malah mungkin yang sing ucane dindingnya kena bae wong kehendak Allah. Ya ora ya jadi orang. Dipersiapkan siapa yang ditunjuk oleh jenazahnya mungkin ada nanti dalam dicuci kain. Ini namanya syarat diperhatikan. Sing ditunjuk oleh jenazah dulu waktu hidup kok tidak ada, itu sudah tidak kainan, itu tidak tetap termasuk yang harus dipersiapkan, itu namanya udzur. Yang kedua harus muslim berakal dan balik. Orang kena di anu wong Kristen, wong Buddha, mana wong Israel orang kena. Jadi orang muslim yang berakal dan balik. Bocah celek boten pareng. Balik itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang itu. Yang ketiga, terpercaya, amanah dan paling mengetahui sunnah. Terpercaya bu, tukang ngucani jenazah kalau belan pirtiran kayu anune apa? Jenazahnya mangap-mangap. Ya ngomong-ngomong terus anak itu jebrak kowe gede banget. Itu nggak boleh. Orang yang seperti itu jangan disuruh mencuci jenazah. Ini sudah melihat jenazah macam-macam sekali. Apa tuh ngomong nggak pernah. Memang harus amanah. Nggak boleh Jadi mungkin jenazah yang di waktu hidup tidak kelihatan cacatnya, pada saat dibudani kabeh ada yang kelihatan, nggak boleh ditutup rapat-rapat, nggak boleh diomong-omongkan. Yang keempat, orang yang memandikan laki-laki ya laki-laki yang memandikan, kalau yang mati laki-laki. Yang perempuan ya harus perempuan, kecuali suami istri. Jenengan nak menjawab kamu sedo boleh, atau nek jenengan sedo kampungnya boleh. Selain itu nggak boleh. Anak saja nggak, baiknya jangan. Anak nggak boleh, jangan. Kalau bisa jangan. Tapi kalau misalnya itu boleh, diperbolehkan. Misalnya anak-anak ini, tapi anak si katon, ibunya ya anak katon-katon, bapaknya anak lanang-lanang. Katonnya make istrinya, kalau anak itu laki-lakinya cuma suami. Itu seperti itu. Kalau dalam menurut tuntunan, tapi kadang-kadang sok anane sih ya, anane hubungan. Nah, tapi kalau misalnya ada jenazah laki-laki, mulai wong lanang macam-macam orang anak, niku terpaksa tayamum bu, nggak usah disuci, tapi langkah lah kalau murid nanti ini yang bilang-bilang nanti. Pakai sarung tangan boleh? Boleh. Sarung tangan pakai semet boleh. Malah dianjurkan. Karena apa? Bukan berarti pokok bingung dapat jijik teman nggak usah bukan. Tapi kan yang namanya orang meninggal katanya orang sakit yang menular dan sebagainya. Nggak apa-apa itu untuk menjaga, jadi boleh. Yang kelima, jika yang mati perempuan, yang hidup hanya laki-laki semua ya boleh bertayamum. Ini yang menjadi syarat. Yang A. Yang B, hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum mandikan jenazah antara lain, disediakan air secukupnya aja, coba capek. Wong ngarep mandikan jenazah bener sender. Ya, harus diupayakan syukur mancur mengalir. Kalau di rumah sakit itu enak banget pakai selang mengalir. Dan di sana tempatnya agak tinggi jadi orang dongkok-dongkok. Tempatnya tertutup. Semua yang mau cuci pakai sepatu boot. Kalau saya ikut mencucikan di sana ya, disediakan sepatu boot, terus nganti kremek pakai sarung tangan. Ya. Yang kedua, sediakan sabun mandi, sarung tangan, handuk, wewangian dan sisir. Ada sisirnya bu, disiapkan ini. Nanti yang disiapkan kalau mau mandikan ini dipersiapkan semuanya. Di samping air disediakan sabun mandi, sarung tangan, handuk, wewangian dan sisir serta kapas. Ini namanya kayak orang kapasnya ya mbak? Kapasnya kari. Tiga, sediakan tempat yang layak yang jauh dari penglihatan orang. Mengenai orang desa ya, umumnya anggota gemeru.
Kabeh ditutupi ya pada robol-robol. Padahal sebaiknya ini diamankan jauh dari pandangan orang banyak. Tapi kalau rumah sakit memang terawat sekali tertutup, hanya petugas saja yang bisa dan mungkin putra-putranya itu bisa. Yang keempat, sediakan pula air yang bercampur dengan kapur barus. Kapur barusnya diremuk-remuk, dihancurkan campur karo banyu. Ini yang harus dipersiapkan. Yang B, hal-hal yang perlu sudah ya yang B. Sekarang C, cara memandikan. Nanti praktek Bu. Orang sama tiba-tiba bakal beda-beda. Apa sih nggak kalau jadi? Apa ada jenazah Bu? Ya. Makanya nanti nggak usah takut-takut. Karena ini kayak orang ubah dari orang mati orang ubah katanya bocah. Gitu ya. Sekarang cara memandikan yang pertama, jenazah ditempatkan di tempat yang terlindung dari sengatan matahari, hujan dan pandangan orang banyak. Diletakkan di tempat yang tinggi seperti dipan dan lain-lain. Orang kena geletak nang lemah, nggih. Jenazah dibangun namanya kok blokot lemah maning, nggih. Terus tempatnya yang aman, tidak kena sinar matahari bulan di zamannya ditunggu kalau capek nunggu. Terus tidak boleh terjangkau pandangan orang banyak seperti umum pada melihat tontonan. Wong mati supaya tontonan, nggih. Kena hujan ya jangan. Yang kedua, jenazah diberikan pakaian basah. Ini lagi Bu, jenazah sebelum diangkat ini tambahan sedikit. Sebelum diangkat ke tempat mandi, itu sebaiknya dibuka semua pakaiannya Bu. Begitu meninggal berapa saat, buka ini masih lepas kepenak. Orang datang melatih gunting masih harus bisa dibuka secara normal. Dan lepas semua ditutupi. Nanti kan tidak akan kelorot-kelorot terus akan ngobah, tutupi anteng baik ibu masa. Pokok bukan obah. Itu jadi nanti dipersiapkan sudah dibuka semua waktu mau ditempatkan di tempat. Yang ketiga, yang kedua, jenazah diberikan pakaian basahan. Aja mudah berkecil ya Bu, ditutupi. Kadang-kadang pakai daun, dipercelas karena apa? Daun itu kan disiram air nggak apa-apa dan gampang, ya. Jadi jangan telanjang bulat, ya. Jangan telanjang bulat, pakai basahan. Dan terus sediakan sabun mandi mana ya? Ketiga ya? Kedua, jenazah diberikan pakaian basahan agar tetap tertutup. Yang memandikan hendaknya memakai sarung tangan. Tiga, air untuk memandikan jenazah hendaknya air dingin. Ada air panas, ya blok-blok. Kadang malah air dingin, pakai dingin anget-anget boleh. Ketika udaranya sangat dingin. Kecuali dalam keadaan darurat, misalnya di daerah yang sangat dingin atau karena sebab-sebab yang lain. Biasanya yang memandikan juga rasa-rasa nggak nangis. Saya pernah jam 12 malam baru layak udah dibangunkan untuk mandikan jenazah lingkungan di sini. Nah, jadi nggak ada orang ngerti kewajiban ini orang tahap orang diniat ini ya pengalaman banget. Yang minta air hangat ya itu digodong air hangat. Sing mandikan juga tidak terasa ngoplok kedinginan ya karena malam itu udaranya dingin. Apalagi sekarang sudah mulai musim dingin. Kalau kemarin sih malam pun mandi air dingin juga sumuk saja, tapi sekarang sudah mulai dingin. Makanya situasional. Kalau misalnya dalam kondisi sangat dingin, boleh pakai air hangat. Yang keberapa sekarang? 4. Setelah segala keperluan mandi disiapkan, maka hendaknya dilakukan hal-hal sebagai berikut. A. Membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah sampai hilang. Sebelum dikuyur, cari mungkin ada bekas santoplas, ada lagi kotoran-kotoran yang susah susah lepas. Itu dibersih-bersihkan dulu, giginya sini dibersihkan, kumur-kumur, terus terutama vaginanya, dicepokin nganti resik. Mulane kadang-kadang bojone cek pengennya woki. Monggo mboten napa-napa. Nggih, wong itu li halalan thayyiban nggih. Monggo diwawini nganti resik, justru malah
sampai dimasukkan supaya bersih. Kalau di rumah sakit itu orang bama-bama, lebok nabai, ini anak cicil-cicil keluar, ditubur, ditubur dan tubur depan dan belakang boleh dibersihkan sampai ke dalam. Kalau sudah bersih semua, baru disiram. Ini selanjutnya, yang kedua jenazah diberikan pakaian basahan tetap tertutup, yang memandikan hendaklah memakai sarung tangan. 3, air untuk memandikan jenazah hendaknya air dingin kecuali dalam keadaan darurat. 4, tadi sih mana? 4B, mengangkat jenazah agak didudukkan perutnya dulu supaya kotoran yang di dalam perutnya keluar. Ini Bu, ini sih maksud ngangkat jenazah itu waktu selesai dimandikan, itu jenazah mandat dilenggahakan sama perutnya ditekan. Pokoknya karena sisa-sisa di sini keluar, tidak waktu digotong mau disolati keluar. Tapi makanya untuk jaga-jaga seperti itu, jadi jenazahnya didudukkan dulu, nanti dipenet sininya biar keluar. Ya, paham ya? Ya kira-kira saja. Kalau itu juga yang aneh itu yang penting agak cukup ya. Yang keempat, ketiga ya. C, membersihkan kotoran yang ada pada kuku, misalnya anak sing nganggo kayak apa, berkelor, bukan apa-apa, karena kasihan bukan tangan lucu, gua malah nganggo sup sate, kecucuk malah kayak yang kira-kira. Kalau sudah nggak usah di sini aja dibersihkan. Motongnya mungkin bagian sugeng ya. Jadi kalau sudah meninggal nggak ada motong. Dibuang kotorannya mulut dan gigi. Kuku-kukunya dibersihkan, pusatnya barangkali ini jubel yang dibersihkan. Terus D, memberitahukan anggota-anggota mendahulukan anggota wudhu pada waktu menyiram air. Jadi orang diwudhu tapi mendahulukan anggota wudhu disirami. Sebelum disirami, anggota wudhu disirami semua. Kamu jelas kan paham? Ada mulut, muka, tangan, terus kepala, telinga, kaki itu disiram-sirami dulu. Yang F, terus sampai kaki menyiram dan memandikannya disunahkan bilangan ganjil dengan berurutan. Jadi anggarnya ganjil 1 kali, orang mungkin basah kabeh ya 3 kali kurang 5 kali, berarti dengan hitungan ganjil. Karena Allah dan yang ganjil suka kepada yang ganjil. Sesudah itu dibutuhkan dengan sempurna selesai, sudah didudukkan, sudah ditengokin lagi karena mungkin ada yang keluar, baru panjenengan diwudoni. Tadi disiram anggota wudhu, tapi sekarang diwudoni kayak wudhu biasa panjenengan, tapi wudoni jenazah. Paham ya? Sampai di sini. Mengapa kita harus dimandikan? Itu ada perintah Rasul yang tercantum dalam hadis Nabi. Saya bacakan ini saja biar tidak terlalu lama. Mandikanlah dengan, ini nanti dibaca ya, udah kita baca semua ya. Mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara. Ada daun bidara? Kalau ada, kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Kalau ada daun bidara, tempat saya tangganya ada, tapi memang kadang-kadang susah mencari daun bidara. Daun bidara 3 kali, 5 kali atau lebih, dan itu jika kalian anggap perlu. Dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kapur barus atau wangian atau sejenis, dan apabila kalian telah selesai beritahu aku. Ini Rasulullah bilang begitu. Jadi setelah selesai, tadi menyiram pertama pakai daun bidara. Agar dulu ada yang pakai kembang, malah ngeres ya. Tapi ada yang pakai kembang. Itu karena ada perintah pakai daun bidara. Atau mungkin kalau nggak pakai apa-apa, ya sudah. Tapi selesai itu disiram dengan air tadi yang sudah ditumbuk dengan tumbukan kapur.
disirakan dari atas sampai bawah. Sekarang yang D, dikeringkan dengan andung. Yang adalah petelesan dipetel-petel. Ini memang ada anjuran kalau megang jenazah kan yang pelan-pelan, seolah ada rasa kasih, yang dipetel-petel yang halus, petel-petel sampai kering. Ya, untuk jenazah perempuan rambutnya dipintal menjadi kepang, dipintal itu kepang, menjadi tiga. Kalau dari kepang ini kan ada orang sedang begini, dikenalnya nggak bisa, ya tinggal pakai kepang, dan nanti yang dikedepankan semua terus dikudungi kan, kudung kalau ke depan kan pakai kudung. Jadi nanti ini walaupun ditaruh cetak tidak mau kemana-mana, mau manteng baik, tidak akan gogrek. Kalau sudah dikudungi ya sudah tidak akan jatuh. Jadi itu dipepang jadi 3 bagian. Makanya siapkan tadi apa? Sisir kan, ada sisirnya harus dipersiapkan. Ini cara memandikan, paham nih? Nanti kita praktek urut dari yang bawah itu ya. Tapi nanti mungkin nggak pakai air beneran ibu, airnya anu saja karena kalau air beneran nanti dijauh. Kalau saya dulu ngisi di Sokanandi itu memang pakai air beneran. Setelah selesai beberapa bulan mengadakan perlombaan perawatan jenazah. Ada RT berapa sampai 5 kelompok. Kami ikut menjadi juri di sana, mungkin juga baru ada perlombaan pemulasan jenazah setiap kelompok orang 5. Ya pakai sarung tangan, pakai celana sininya, indah sekali memang. Tapi itu pendalaman sebetulnya supaya paham betul. Jenengan yang prakteknya mandal melayang-layang, tapi nanti kalau sudah praktek itu akan lebih paham. Apalagi dilombakan nanti di cabangnya masing-masing lebih paham. Yang kedua kewajibannya apa Bu? Mengkafankan anak kafani. Yang salah dulu yang buntel. Mengkafankan jenazah, sholat, cara membuat kafan. Cara membuat kafan maksudnya sama-sama membuat bungkus. Pada baik jenengan akan kami senang tapi yang dibalain dingin bukan nanti potong-potong kayak ini kan pada dan pas sama saja kita akan membungkus jenazah juga diberi pelajaran bagaimana cara potong-potong kain. Biasanya kalau tak lebih, dan itu memang cara yang praktis, tukur jenazah kira gawane kalau mau ini terus dilebihi kira-kira setengah meter, gocong dhuwur, cong ngisor. Cong apa Bu? Nggih, potong dhuwur kalau potong ngisor. Mulane ada maju, ngepen pakaiannya pada baik, modelnya ya pada, sini siapa miru buri, miru pinggir, besok orang miru nganggo pita dispek orang sini budir. Dan kainnya juga kain biasa-biasa saja. Ini cara mengkafankan itu kita memotong-potong dulu, diukur kurang lebih setengah meter kali 2, dikalikan 2. Jadi misalnya kan ke sana itu ada 2,5 meter atau 2 meter kali 2 4 meter. Setelah kali 2 dipotong jadi 2. Sudah itu terus membuat baju kurung. Mboten usah dibordir, Bu, mboten usah. Diobras ya mboten usah. Wong guntinge ben asal sepir. Lek kene nek kan kamar itu. Sudah baju kurung, terus membuat kerudung. Tape. Tapian, mana tapiye. Terus kalau bisa biasanya ada kayak selepak, kayak camtan. Jadi ini si orang bakal udar, tapi kepalanya disokin. Itu terus membuat tali 7 yang umum. 5 ya boleh, ini mau procok karena saya jepot. Maka umumnya itu 7. Nah ini sudah seperti itu nanti dipraktekkan Bu Yeni ini akan mempraktekkan cara memotong-motongnya. Sekarang begini,
sebelum 2 lembar yang panjang saja akan dibentangkan di meja, talinya dipasangkan dulu. Mana yang untuk mocong dulu, mocong isor nggak usah diletakkan, ditaruh di mana saja. Terus yang untuk bagian dengkul, pinggul, pinggang, terus ini yang 5 ini ditata dulu, dikira-kira. Kalau sudah ditata talinya, biasanya kalau yang sesungguhnya tali itu sebenarnya cukup, kecuali bagian sini Bu, apalagi kalau gendut ini boleh disambung. Makanya buatnya kadang-kadang yang untuk kepala dan yang mana dipotong untuk nyambung yang di sini. Biasanya seperti itu. Nggak usah pakai pita yang bagus-bagus, udah motong itu saja, motongnya saja. Saya biasanya gunting seperti gunting jadi banget, ya. Orang usah apik-apikan, yang penting berfungsi. Sudah itu ditata, baru yang 2 lembar itu ditata, ya. Ditata bisa miring, ya, agak miring. Sini miring ke sini, ke sana. Ini Bu, misalnya ini nyerong, ya. Ini yang bawah nyerong ke sana, yang atas nyerong ke sini. Ngawekane wong sing berbobot kok nang kene nggon bagian dada ora muat. Nggih. Biasanya seperti itu. Jadi ada yang gendut sekali nyerongnya agak banyak. Tapi kalau si geringsing itu boleh lurus-lurus semua, boleh. Lurus saja semua boleh, agak geser sedikit. Karena biasanya apalagi kain kapan sekarang itu ciut. Nggih. Jadi boleh lurus semua karena orangnya sangat kecil. Kalau sudah itu, terus jenazah diletakkan ini setelah yang 2 lembar ditata apanya? Bajunya, tapihnya, okay? Terus di dalam tapihnya terus kerudungnya itu gampang kan dipasang nanti, tapi disiapkan di tempat kepala sudah tidak apa-apa. Nanti kalau sudah pelan-pelan kan dalam tertutup ya, jenazah nggak boleh diatak-atak, lepas dan ditutup. Ini satu persatu dari atas. Oh, bajunya dimasukkan dulu. Kalau sudah ini lepas tutupnya, nih. Terus bawahnya ini apa? Celana dalamnya dipasang. Terus tapihnya. Kalau sudah tapihnya terakhir dibungkus sebelah kiri, apa kanan dulu ya, kanan dulu, ya. Nanti baru kiri dulu bukan. Nanti kan terakhirnya begini kanan namanya kiri dulu, kanannya kiri nanti jebes. Tapi nanti akan dibuka, ya akan dibuka. Kanan dulu, di atas. Itu boleh dilihat nanti. Yang penting di sini mudah dibuka. Yang biar sok diceritanya dicelek, kan lupa berjenazah potongan orang dijuli kok dibanding cok. Juli. Iku biyen akhirnya dibenteni kayak kowe boten nonton. Tapi yang jelas nanti setelah dimasukkan kubur, pocongnya dilepas satu-satu. Digoek, dibuka, disungkapnya ke kan begitu. Nah ini setelah itu terus kita ditali satu persatu, tadi sebelum ditali ini ditarik, pocongannya ditarik, ini narik, kanan narik, supaya apa rapi, kenceng. Itu juga cara membungkusnya juga harus melempet lah, caranya rajin. Kalau sudah baru ditaleni, terakhir ini talinya di sebelah kiri. Sebelah kiri, ujungnya ke oh ya, ngalor kiri tangan ya, di sebelah kiri di sini. Tapi talinya nggak boleh tali pati. Talinya tali wangsul. Mustafa sing ngarani kowe tali wangsul mana? Oke, tali wangsul sedaya. Tali wangsul itu maksudnya mudah dilepas. Satu persatu mudah dilepas. Sudah paham? Nanti tinggal praktek dulu. Sekarang yang